Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Jadi malam ini kita akan membawakan mengenai materi mengenai life hacks ya, menuju hidup sehat, sejahtera dan bahagia, teman-teman ya. Life hacks itu maksudnya sih teman-teman tahu ngehack nggak sih? Kok game ngehack gitu ya. Hack itu kayak shortcut gitu ya. Tahu. Langsung tahu caranya dan langsung lebih cepat menuju ke tujuannya. Itu namanya hacks gitu ya. Teman-teman pernah ngerasa nggak sih bahwa kayaknya hidup ini kerja udah keras banget gitu, tapi kok hasilnya itu nggak kunjung bagus, nggak kunjung tercapai impiannya gitu. Kenapa sering stuck? Padahal saya sudah kerja, saya sudah berusaha gitu. Terus kayaknya kok ada orang yang mudah gitu kan, kerjanya mudah, hasilnya banyak gitu. Nah, teman-teman ya, jawabannya bisa jadi. Anda nggak pakai hacknya, Anda cuma pakai kerjanya aja, ya, nggak di hack gitu. Sedangkan ada orang yang dia kerja, pakai hack ya. Nah, dan hasilnya cepat banget. So, teman-teman, kita kenalkan kepada teman-teman semua malam ini life hacks ya. Ngehack kehidupan, shortcut. Shortcut menuju apa? Menuju hidup sehat, sejahtera, bahagia. Ya, ini adalah hacknya ya. Oke, teman-teman, kita mulai. So, impian semua orang, ya, impian semua orang pasti sehat, sejahtera, bahagia. Setuju nggak, teman-teman? Ya, sehat, sejahtera, bahagia. Dan ini bukan pilihan menurut saya. Ya, itu tiga-tiganya ya. Coba kita kita coba analisa ya, atau kita coba lihat, oke? Mau nggak kalau seandainya sehat tapi tidak sejahtera, tidak bahagia? Mau nggak? Sehat sih, nggak sejahtera berarti nggak ada duit ya. Sehat tapi nggak ada duit, habis itu nggak happy juga, nggak bahagia. Mau? Saya yakin pasti nggak mau, betul ya? Atau tidak sehat, ya, nggak sehat ya. Sejahtera sih punya duit, tapi nggak sehat, tidak bahagia. Mau? Saya yakin pasti nggak mau juga, betul? Atau ya nggak sih? Bahagia sih, tapi nggak sehat, nggak sejahtera. Kayaknya nggak ada deh gitu ya. Bahagia, tapi orang nggak sehat, nggak punya duit, tapi bahagia. Kayaknya nggak ada gitu ya. So, pasti impian ini kita satu paket. Ya, ya sehat, ya sejahtera, ya juga bahagia. Ya, kalau saya ngomong sejahtera, berarti ngomong tentang uang. Betul kan? Kalau sehat berarti tubuh. Bahagia berarti mengenai pikiran dan perasaan. So, teman-teman, ya, kita pasti pengen tiga-tiganya. Nggak salah satu aja, karena kita membutuhkan tiganya. Tapi pertanyaannya gimana? Betul, karena seringkali hidup dihadapkan pada pilihan, ya. Kita kejar kesehatan, tapi akhirnya uangnya turun, bahagianya turun. Atau kita kejar uangnya, sejahteranya, tapi sehatnya turun, bahagianya juga turun. Atau saya pengennya bahagia gitu ya. Eh, nggak sehat, nggak sejahtera, nggak apa-apa, nggak ada juga gitu ya. Nah, hidup itu seringkali dihadapkan pada pilihan, akhirnya kita cuma bisa mencapai salah satu doang. Which is tadi kita di awal udah ngobrol bahwa kalau seandainya cuma salah satu mau nggak mau juga gitu. Tapi akhirnya hidup seringkali menuntut kita hanya bisa mencapai satu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena kita nggak tahu hacknya, teman, nggak tahu kodenya gitu loh untuk gimana sih caranya bisa capai tiga-tiganya sekaligus. Oke, so malam kita akan share nih impian hidup apa sih, sehat, sejahtera, bahagia ini gimana. Oke, nah, kita mulai teman-teman ya. Impian sehat, sejahtera, bahagia. Oke, gimana cara mencapai impian sehat, sejahtera, bahagia ini? Betul. Nah, caranya untuk mencapai satu impian, ya, impian terwujud pasti butuh kerjaan dong, butuh aktivitas dong untuk menghasilkan impian tersebut, betul? Jadi tidak ada ceritanya bahwa kita duduk di rumah, oke, kesehatan datang, kebahagiaan datang, kesehatan datang, kebahagiaan datang, ke kesejahteraan datang, nggak ada ya. Duduk terus di rumah paling tidak cepat stroke gitu kan. Sehat udah pasti nggak ada, apalagi sejahtera sama bahagianya gitu ya. Nah, maka kita perlu melakukan sesuatu, ya, kita perlu bekerja. Tapi kerja ini juga tidak sembarangan bekerja, teman-teman. Ya, pekerjaan atau bisnis itu juga tidak semuanya bisa mencapai kesejahteraan. Betul? Karena ada tempat-tempat yang limit, yang kita mau gas tengah mati pun ya memang income-nya maksimalnya cuma sekian doang. Betul? Jadi bukan kita nggak mau kerja keras, tapi mau kerja keras di situ pun ada mentoknya. Ya, penghasilannya maksimal ada mentoknya, atau kalau untuk kita mau lebih tinggi lagi, kita butuh modal lagi. Akhirnya butuh kita harus modal, kita harus invest lagi. Nah, prudensial merupakan tempat yang tidak terbatas, ya, untuk bisa mencapai kesejahteraan ini. Betul? Tidak ada batasnya.
Ya, kalau kita lihat si Herianto sebulan itu sudah income-nya 4 miliar bersih dari Prudential. Ya, 4 miliar bersih. Kita pikir 4 miliar buat apa? Oh, ya bersih gitu ya dari Prudential. Nah, teman-teman, oke. So, pertama kendaraannya mesti benar dulu. Bisa mencapai kesejahteraan nggak? Ya, oleh sebabnya itu pakainya Prudential. Nah, Prudential itu sebenarnya apa sih? Aktivitasnya dalamnya cuma ada tiga. Selling, rekrut, develop. Udah tiga itu aja. Betul? Nah, untuk detailnya, maka ini kita bahas sering semua di Sabtu, yaitu technical skill. Betul? Nah, dalam melakukan ini, kadang-kadang kesejahteraan kita bisa capai lewat Prudential. Betul? Cuman kadang-kadang orang merasa exhausted, kecapean, letih. Betul? Terus gimana? Ya, apakah di Prudential juga gimana kalau di Prudential tidak sehat atau bahagia? Sejahtera dapat, tapi kasihan nggak bahagia gimana ya? Masih mending sih dapat sejahteranya ya daripada nggak sama sekali, oke? Tapi kita sekarang kan mau ngomongnya mau sejahtera, sehat dan bahagia gitu ya. Oke, nah maka kita butuh sumber energi teman-teman, sumber energi, sumber kesehatan, kebahagiaan untuk mendukung dalam melakukan aktivitas bintang 4 ini, yaitu yang namanya adalah aktivitas bintang 5 teman-teman ya. Kalau aktivitas bintang 4 adalah technical development-nya untuk mencapai kesejahteraannya, mewujudkan si impiannya. Oke. Nah, kalau si bintang 5 adalah mental development-nya teman-teman ya. Mental development di kita ya. Goalnya adalah mencapai kesehatan dan kebahagiaan nih. Nah, bagaimana mensinkronkan ya tempat tempat yang bisa mensinkronkan kesejahteraan dan sehat bahagia ini. Nah, ini di Pro dan ini gabungin berbarengan aktivitasnya. Ya, aktivitas bintang 5 ini apa aja sih sebagai sumber energi dan mental development kita? Pertama lah aktivitas negatif jar, yang kita akan jelasin satu-satu di belakang. Kemudian ada jurnal bersyukur, membaca buku, meditasi, olahraga, afirmasi, visualisasi. Oke, ya. Jadi bintang 5 ini ibaratnya tuh kayak bensinnya gitu ya. Bensin, ya. Dia dia ngisi bensin. Oke, kalau bintang 4 tempat prudensialnya ini adalah mobilnya. Teman-teman kebayang gini, kalau skill, teman coba bayangin ya, kalau bintang 5-nya kenceng, tapi bintang 4-nya enggak. Itu berarti sama kayak Anda isiin bensin yang banyak ke dalam mobil yang nggak jalan. Ada gunanya nggak? Nggak ada juga. Atau Anda isi bensinnya itu apa namanya? Pertamax turbo, gitu ya. Tapi isinya ke mobil yang top speed-nya cuma 30-40 km per jam. Nggak ada gunanya juga. Betul? Anggap ya. Nah, maka si kendaraan ini juga harus kenceng. Ya, aktivitas bintang 4 itulah tempat kita beraktivitas. Bisnis, pekerjaan. Ini harus kenceng. Mesti yang Ferrari carinya. Tapi kalau Ferrari nggak ada bensin, itu juga sia-sia, betul? Oke, hop, kita naik dalam Ferrari. Betul? Bisa sampai 360 km per jam. Tapi bensinnya isi cuma 1 liter. Nggak ada gunanya juga itu Ferrari sekali gas, yung, langsung udah berhenti, gitu kan. So, dua-duanya perlu saling mendukung. Si bintang 4 dan bintang 5. Oke, tahu ya. Nah, sekarang saya akan jelasin, malam ini kita jelasin mengenai bensinnya, yaitu bintang 5-nya ini. Ya, gimana sih cara melakukannya dan membangun mental development kita. Oleh karena itu, kita selalu bilang bahwa dalam tim kita, Greatness teman-teman ya, kita tidak hanya ngomong mengenai pro dan mencari uang, tapi kita tidak hanya ngomong tentang technical development, tapi kita di sini ngomong tentang life, kita ngomong tentang bagaimana juga membangun mental kita, ya. Oke, kita masuk ke bintang 5 yang pertama, ya. Aktivitas bintang 5 itu adalah negatif jar, teman-teman, ya. Nah, negatif jar ini gunanya adalah memperbesar kapasitas mental. Oke. Negatif jar itu eh, teman-teman setuju nggak kalau seandainya kapasitas mental kalau naik, rezeki juga pasti naik. Setuju ya? Kalau kapasitas mental kita naik, rezeki juga pasti naik. Nah, kapasitas mental naik itu berarti kesejahteraan dan kebahagiaan kita akan naik. Rezeki naik, sejahtera juga akan naik. Nah, pertanyaan gimana meningkatkan si kapasitas mental ini, teman-teman, ya. Di sebelah ini ada, teman-teman lihat ya, ada kotak ya, ada kotak ini. Oke. Jadi, teman-teman, inilah isi pikiran bawah sadar kita, ya, pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini yang merah ini, ya, yang merah ini itulah pikiran, perkataan, perasaan negatif yang datang dari pengasuhan hidup dan pengalaman, ya. Teman-teman bayang bahwa
bagaimana kalau seandainya sering sekali pikiran negatif, perkataan negatif, perasaan negatif muncul di kepala kita. Contoh ya, contoh sederhana aja ya. Kita mau ketemu orang, muncul pikiran, wah jangan-jangan dia nggak mau beli sama saya. Itu sudah negatif. Padahal itu belum terjadian kan? Kenapa kita perlu mikir bahwa itu, kenapa kita perlu pikir bahwa dia tidak akan beli? Kan konyol sekali sebenarnya. Ya. Atau contoh, kita lagi nyetir, disalip orang, shoot, disalip gitu kan. Kita bilang, kampret itu ya. Ya nggak sih? Perasaan yang emosi negatif muncul, perkataan juga muncul. Ya. Seberapa sering sih kita disalip di Jakarta, di jalan Jakarta? Sering banget, betul kan? Nah, akhirnya kita akan menghabiskan emosi-emosi negatif dari kita, betul ya, dipancarkan kemana-mana. Dampaknya apa sih? Penundaan, ya kita ada baik penundaan, ketakutan melakukan sesuatu, keengganan melakukan, dan segala macam. Ya, nah orang sering tanya sama saya, tapi gimana kalau seandainya ini ada orang jahat datang? Masa saya nggak boleh pikir negatif? Teman-teman, pikiran negatif dari Tuhan tuh ada nih, yang putih yang kecil ini di bawah ini. Ya, jadi itu kita namanya cautious, ya sih. Dan kita bisa bedain kok sebenarnya bahwa yang negatif inilah negatif antisipasi, ya nggak sih, akan bahaya, atau negatif yang di pikiran kita doang gitu, ya nggak sih? Ya, kayak kita apa namanya eh, lagi ngobrol sama orang gitu kan, wah, kok kayaknya dia nggak negarin saya deh, ya, bikin janji temu, orangnya bilang nggak bisa, wah dia tidak hormat sama saya nih. Itu semua kan tidak benar, belum tentu benar, betul kan? Kita juga sering karena sibuk kita menunda meeting dengan orang lain, betul? Tapi pikiran negatif, perasaan negatif langsung muncul. Nah, akibat pikiran perasaan negatif yang menumpuk di pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, akhirnya kita tidak mampu untuk melihat atau menampung beban mental yang lebih, ya. Nah, maka kuncinya apa? Ini harus dikikis, teman-teman. Ya, si pikiran, perasaan, perkataan negatif dari pengasuhan hidup yang mungkin dari kecil kita tanamkan, ya ditanamkan dari hidup, dari pengalaman kita gitu ya. Kalau kita kikis, teman-teman, mereka ini akan turun. Ya, ini akan turun, si merah-merah ini akan turun. Ya, targetnya turunnya sampai si tinggal si putih ini aja. Ya. Nah, kalau ini semakin turun negatif kita, teman-teman, maka waktu ada satu beban mental muncul, kita punya ruang untuk menghadapi dan menangani mental itu. Kalau seandainya kita udah nggak punya ruang lagi di dalam mental kita, udah penuh mental kita dengan pikiran, perkataan, perasaan negatif. Begitu ada hal baru masuk, ada beban mental baru masuk, kejadian kecil aja, kejadian kecil aja. Anak-anak misalnya, ya anak-anak misalnya lagi rewel, wah langsung meledak. Ya, ada orang ngomong sedikit, padahal juga bukan jelek-jelekin kita, cuma ngomong, lo gimana? Wah, langsung meledak gitu. Nah, itu contoh-contoh adalah orang-orang yang sudah negatifnya sudah penuh, udah tidak mampu menghadapi beban apapun lagi, teman-teman. Kalau seandainya seseorang tidak mampu menghadapi beban apapun lagi, gimana dia bisa berkembang rezekinya? Gimana bisa berkembang mentalnya? Teman-teman kebayang kalau kita ketemu, Anda ketemu dengan orang yang pemarah, orang yang penuh kekecewaan, orang yang datangnya komplain terus. Anda suka sih dengan orang itu? Nggak suka kan? Betul? Bayangkan ada seorang penjual datang ke Anda, ada seorang penjual. Si penjual ini emosian banget, ya. Si orang penjual ini ngomel mulu, ya. Si orang penjual ini, si agent ini bisa kita bilang, gitu ya. Perkataannya selalu komplain negatif terus. Yang ngeluh bilang ini jelek, itu jelek. Mau nggak Anda beli sama orang seperti itu? Pasti enggak kan? Nah, kalau seandainya kita aja nggak mau beli sama orang seperti itu, mengapa kita menjadi orang seperti itu? Masuk akal teman-teman? Mengapa rezeki menjauh dari orang-orang yang punya pikiran, perkataan, perasaan negatif? Ya, kalau satu agent, satu penjual datang ke Anda, ya orangnya happy, dia ngomong positif, dia optimis, ya, Anda senang ketemu orang itu? Senang kan? Anda merasa bertemu dengan dia, ngobrol dengan dia, Anda merasa nyaman. Dan Anda pasti merasa bahwa, kayaknya oke ya dengan orangnya. Saya beli sama dia oke. Teman-teman nangkep kenapa penting untuk mengikis ya si pikiran, perkataan, perasaan negatif ini.
Ya. Nah, dengan kita mengikis pikiran, perkataan, perasaan negatif, maka ada ruang lebih untuk menghandle beban mental lebih ini. Nah, itulah kuncinya. Kuncinya dengan kita ngikis, maka waktu masalah mungkin ada datang, ada aja beban mental baru datang ada aja gitu. Tapi kita udah punya space banyak untuk menghandle itu. Dan terutama tentu, itu saya bilang ya, tentu ya, kesempatan waktu datang, pasti kita perlu menghandle-nya kan. Ya, nah seperti itu. Nah, cara kerja gimana? Gampang teman-teman. Ya adalah setiap muncul pikir negatif, perasaan negatif, kata negatif, denda 2.000. Haha, Anda catat aja di handphone tuh ya. Counter, aplikasi counter mana yang kayak yang klik 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 gitu ya, namanya counter gitu ya. Anda catat aja. Pas setiap pikiran negatif langsung muncul ya. Disalip orang, emosi langsung ketik klik satu. Oke, tambah satu 2.000 gitu ya. Mau janji ketemu sama orang, orang cancel. Aduh ya, gimana nih ya? Kok orangnya cancel gua sih? Ah, itu udah. Klik lagi dua ya. Aduh, kayaknya orangnya nggak mau beli deh. Klik lagi sekali, udah tiga, ya. Nah, pokoknya semua muncul itu bukan hanya ngomongan loh. Pikiran aja itu sudah negatif. Ya, oke teman-teman, ya. Itu gunanya negatif jar. Get it, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke nomor dua, teman-teman. Yaitu jurnal bersyukur, ya. Nah, kata kunci di jurnal bersyukurnya adalah where the focus goes, energy flows. Oke, ya. Jadi kemana fokus kita arahkan, ya, disitulah energinya juga terarahkan. Nah, teman-teman, tadi kita udah fungsi kita harus ngikis negatif jar. Kalau kita nggak nggak ngikis negatif jar, maka fokus kita seringnya ke negatif mulu kan, ya kan? Sering yang dibawa. Kalau kita kesel, berarti sebenarnya energi fokus kita lari ke si kesel. Ya, energi itu lari ke si kesel, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah kikis negatifnya, kikis ya negatifnya, kita kemudian oke pikiran kita mesti arahkan kemana dong, ya? Maka pikirannya itu arahkanlah ke si jurnal bersyukur, ke bersyukur itu, ya. Kita bisa bawa banyak sekali hal yang kita bisa syukurin. Nah, kalau kita fokus ke si syukur itu, maka energi kita pun akan lari ke si syukur itu hal-hal yang baik tersebut, ya. Yang tadi teman-teman lihat bahwa kalau seandainya kita kita bersyukur ya, kalau kita bersyukur banyak sekali hal yang kita bisa lihat baik dalam hidup kita. Dan waktu kita bisa lihat banyak hal baik dalam hidup kita, kita bersyukur. Dan waktu kita bersyukur, kita bisa merasa bahagia, kita bisa merasa optimis, kita bisa merasa bahwa sebenarnya hidup kita sangat baik. Dan teman-teman, kita punya aura akan positif. Betul? Nah, aura positif, itu juga akan senang dengan ketemu dengan orang yang positif. Ya, orang negatif senang ketemu orang negatif itu enggak. Orang yang suka komplain, dia senangnya ketemu sama orang yang juga suka komplain dong. Yang satu komplain bilang, wah yang ini kayaknya susah, lo tau nggak? Itu bilang, oh benar itu lebih susah tuh. Oh wah ya, orang komplain suka kumpul dengan orang komplain. Tapi orang yang bersyukur, kok dia kumpul-kumpul sama orang komplain, dia merasa aneh. Sama orang komplain mulu. Ya nggak sih? Kan banyak hal yang bagus yang sudah terjadi gitu kan. Kayak Komisi Pro datang masuk setiap minggu loh. Masuk setiap minggu, nggak prospek pun masuk setiap minggu. Itu apa nggak perlu disyukurin loh teman-teman. Betul nggak sih? Nggak kerja pun ditransfer sama si Prudential. Ya. Nah, kalau ada orang yang justru berpikir gini, kok transfernya cuma segini sih, kok saya dapatnya kecil banget sih. Nah, itu namanya negatif jar. Negatif. Betul? Jadi atas satu kejadian, orang bisa melihat positif, bisa lihat negatif. Nah, energi kita ini lari kemana, teman-teman? Ya, fokus kita kemana, energi kita kemana. Ya. Nah, caranya gimana, teman-teman? Caranya adalah membuat alarm bersyukur di handphone kita. Kita set setiap 2 jam ya. Mulai dari kerja, ya Anda boleh set mulai jam 7, boleh, mulai set jam 8, boleh ya. Sampai dengan selesai kerja, mungkin jam 8, jam 9, jam 10. Terserah teman-teman, biasanya 7 kali ya. 7 kali. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, teman-teman secara normal itu, memang secara normal kita bilang bahwa pikiran itu lebih gampang ingat negatif. Kayak contoh kayak kita beli barang ya. Barang kita, handphone kita baik-baik saja, kita beli handphone ya. Handphonenya baik-baik saja, berfungsi dengan baik, kita bersyukur nggak? Jarang kita bersyukur. Dan kita juga jarang ngomong ke orang. Ya, handphone kita baru, nggak muter-muter, nggak loading, ya, gambarnya bagus. Kita tidak memuji loh, tapi kita nggak memuji, ya. Tapi begitu ada aja yang rusak sedikit, wah kita komplainnya kemana-mana, teman. Anggap, ya. Jadi defaultnya kalau kita tidak
Defaultnya kalau tidak mengarahkan ke yang positif, pikiran cenderung mengarah ke yang negatif. Ya, nah, jadi dengan kita bikin 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, maka di setiap hari kita bisa fokuskan energi kita ke arah yang positif, teman-teman. Ingat, ingat teman-teman ya. Kalau orang mereka orang yang kaya, Anda teman-teman Anda mau dong bisa deal dengan orang kaya dong. Anda mau dong deal dengan orang-orang yang sukses dong. Betul? Anda juga pasti pengen deal dapat big cash, dapat premi besar, betul? Tapi teman-teman pertanyaannya adalah, kalau orang sudah sukses, pasti kan sumber energinya bagus, auranya bagus, dia positif banget, dia selalu bisa berusaha untuk melihat peluang dalam setiap kesulitan, betul? Ada pasti beban dia lebih banyak juga, tapi dia bisa menghadapinya. Kebayang teman-teman, ya? Pasti aura dia, reaksi dia, pikiran dia itu orang yang seperti itu. Bagaimana mungkin kalau seandainya kita pikirannya negatif, kita komplain, deal dengan orang mereka yang positif, mereka yang selalu melihat kesempatan dalam tantangan, akan bisa sefrekuensi, nggak masuk. Dia akan merasa aneh karena nggak sefrekuensi. Sama kayak kita kalau sudah positif, kita ketemu orang negatif, kita merasa aneh orang negatif itu. Nah, ini level ini sama teman-teman. Ya, jadi untuk berhubungan, kalau Anda mau berhubungan dengan orang-orang yang big cash, orang-orang yang polisnya besar, orang-orang yang punya pendapatan besar, mereka mampu daya beli besar, maka mereka orang-orang sumber energinya sudah bagus banget. Ya, untuk deal sama mereka, Anda perlu menaikkan kapasitas mental Anda. Ya, nah dengan bersyukur ini, nah kemudian habis bersyukur kita udah 2 jam sekali. Di malam itu direkap teman-teman ya, rekap kemudian kita akan tulis ulang di malam hari dan posting di grup WA. Nah, kenapa kita sediain grup WA teman-teman ya? Karena kebiasaan itu ya akan terus mudah kita lakukan kalau kita ada teman-teman yang juga lakuin. Ya, kita gampang aja lah. Misalnya Anda main badminton ya. Kalau ada teman main badminton, Anda seneng kan? Oh, oke. Oh, saya minggu depan saya belajar lebih baik lagi gitu ya, belajar lebih baik lagi. Ya, ada teman karena ada teman. Ya. Nah, Anda bayangkan kalau dalam seumur hidup Anda hanya main badminton sendiri. Bingung juga ya. Pukul ke dinding, pukul ke dinding. Ya, Anda bosan nggak lama-lama? Anda bosan, walaupun main badminton itu menyenangkan buat Anda, tapi kalau Anda main sendiri, pasti lama-lama juga bosan. Ya, nggak ada komunitas, teman-teman. Nggak ada teman. Nah, itu kita create grup WA itu supaya ya kita semua punya teman yang sama-sama kita ingin membangun positive vibes ini untuk kita bersama. Ya, teman-teman. Ya, jadi Anda posting di situ, Anda juga menyemangati yang lain. Ya, orang lain posting situ. Ya, Anda baca, Anda tersemangati juga. Oke, jadi kita saling memberi, saling menerima. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah baca buku, teman-teman. Baca buku ini, ya. Teman-teman setuju nggak? Kalau kapasitas pengetahuan naik, maka kapasitas rezeki juga naik. Masuk akal? Ya, kalau pengetahuan naik, kapasitas rezeki juga naik. Ya. Nah, bagaimana menaikkan atau meningkatkan kapasitas pengetahuan? Kalau kita harus tunggu, kita memang hidup kita belajar dari pengalaman, betul kan? Kita, oh ya saya hidup saya belajar dari pengalaman, segala macam gitu ya. Iya, ya saya belajar dari sekolah. Iya, betul. Ya. Tapi in the time teman-teman kita dewasa, sekolah juga sudah mulai berhenti. Ya. Dan kalau kita harus belajar dari hidup kita sendiri, kayak capek banget ya untuk apa? Lama sekali. Ya, betul. Nah, teman tahu nggak? Anda membaca satu buku. Anda membaca satu buku. Itu sama dengan belajar dari pengalaman satu orang. Itu 7 tahun. Ya, 7 tahun. Satu buku itu 7 tahun rata-rata pengalamannya orang. Jadi Anda dengan baca satu buku, Anda menghemat pengalaman 7 tahun ke depan, atau Anda mendapatkan ilmu yang harusnya Anda dapatkan 7 tahun ke depan baru dapat, Anda langsung dapetin sendiri. Langsung dapetin sekarang. Ya. Jadi pengetahuan, pengetahuan gimana cara mendapatkannya? Ya kita baca buku. Nah, dengan kita baca buku, pengetahuannya naik, pengalaman kita naik, ya teman-teman, gunanya apa sih? Gunanya itu memperpendek learning curve. Kalau teman tahu learning curve ini, learning curve. Jadi belajar itu tuh waktu di awal belajar itu kita nggak tahu kapan hasilnya akan loncat gitu loh teman-teman. Ya, kita belajar lakukan dia bisa kadang-kadang masih rata gitu ya. Di satu titik tahu tuh pum loncat. Nah,
Learning curve itu kita dengan kita belajar sendiri. Tidak hanya dengan melakukan kita belajar, tapi kita juga membaca buku. Maka proses belajar ini untuk menghasilkan hasil yang loncat ini akan jauh lebih lebih cepat. Ya, Anda nggak percaya, Anda lakukan aja deh. Ya, kalau Anda baca buku, ya, Anda pasti kan banyak dapat insight baru. Oh iya ya, oh, harusnya bisa begini ya. Oh iya ya, ini hal-hal begini harusnya kita bisa lakukan ya. Anda akan dapat banyak sekali ide-ide. Ya, nah caranya gimana? Nah, caranya adalah gini, sederhana. Baca bukunya cuma boleh 7 menit sehari. Bukan suruh baca sehari loh teman-teman. Baca bukunya cuma boleh 7 menit sehari. Jadi Anda ambil buku, ya Anda baca. Ya, bacanya 7 menit. Habis baca 7 menit, oke, Anda baca 7 menit, ya. Anda pakai alarm aja, Anda baca, stop, oke, habis stop, tek, ya. Nah, habis stop itu ya nggak boleh lewat ya. Kalau kalau jangan diterusin jadi 8. Kayaknya seru deh. Saya punya waktu lebih, jangan. 7 menit stop. Teman-teman ingat tuh, teman-teman. Jadi aktif dalam satu hari kan kita melakukan aktivitas bintang 5 dan bintang 4, teman-teman. Total-total kita melakukan aktivitas bintang 5 ini sehari, kalau kita totalin, sehari itu cuma 35 menit. Ya, jadi jangan bilang bahwa wah karena saya melakukan aktivitas bintang 5, jadi saya nggak sempat lakukan aktivitas bintang 4 untuk di bisnis atau kerjaan saya, bisnis saya. Nggak ada ceritanya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kita ngajarin cara baca buku yang efektif gimana ya. Sehari cuma boleh 7 menit ya. Kalau nggak ada alasan, wah saya baca buku sih nonton nggak. Cuma boleh 7 menit. Ya, Anda pasang alarm handphone, ting, 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 7 menit, Anda harus stop. Anda pikir nanggung kek, Anda merasa bahwa kayaknya saya punya waktu lebih, nggak boleh tutup ya, karena kenapa 7 menit Anda harus stop, teman-teman, gini. Dalam kita bekerja ya, kita kan ketemu orang, kita dengar, betul ya. Nah, 7 menit berhenti itu melatih kita untuk begitu kita dengerin orang, apa sih yang kita tangkap gitu loh teman-teman. Nangkep ya, tidak harus panjang, tapi setiap sekilas orang ngomong apa sih yang kita tangkap. Nah, itu kita melatih melatih disiplinnya kita, melatih fokus kita, melatih ya, eh, kita bisa bisa menangkap dalam waktu lebih cepat ya. Nah, habis 7 menit stop, makanya ya, jangan jangan dilebarin ya, jangan dipanjangin. Kalau Anda panjangin jadi nggak ada disiplinnya di situ dan tidak daya tangkap dengan cepat. Nah, udah stop, oke, apa yang dilakukan ya? Anda yang perlu lakukan adalah Anda tulis. Dan nulisnya ini hanya boleh 3 menit. Nggak boleh lebih juga. Wah, banyak sekali saya pelajari, saya ketik dari bukunya, segala macam. Ya, pokoknya saya mau cek nih, dia banyak sekali saya pelajari. Nggak boleh, Anda cuma boleh tulis 3 menit. Ya, dan ini sudah kita sediakan juga di grup sama ya. Ya, grup Arise ya namanya ya, grup WA kita namanya Arise ya, teman-teman bisa join di situ. Nah, apa sih yang Anda tulis? Ya, Anda tulis itulah pertama, ini pilihan ya, boleh pilihan, boleh semuanya, terserah Anda ya. Cuma 3 ya. Yang saya menjadi paham bahwa titik-titik A, itu pertama boleh ya. Kedua, yang mau saya praktekkan. Oh, saya habis baca buku, saya mau praktekin apa ya? Atau mengingatkan saya tentang. Jadi gini, Anda tidak perlu sharing isi bukunya. Contoh ya. Saya membaca buku mengenai How to Win Friends gitu ya. Yang pertama itu adalah jangan mengkritik orang. Hukum nomor 1, jangan mengkritik gitu ya. Nah, saya di buku kan dibahas kan ya, kenapa nggak boleh mengkritik ya, karena orang orang pada saat sebenarnya orang tidak ada yang suka dikritik gitu ya, sampai sedewasa seumur apapun sebenarnya orang tidak suka terima kritikan gitu. Nah, saya bilang, oh gitu ya. Nah, saya nggak perlu tulis loh. Oke, dalam Dale Carnegie itu hukum nomor 1 adalah tidak 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 apa tidak boleh mengkritik. Ya, kenapa nggak boleh mengkritik? Nggak perlu. Isi bukunya Anda tidak perlu ketik. Di habis baca itu yang perlu diketik lagi nih. Oh, saya jadi paham bahwa orang itu tidak suka dikritik. Oleh karena itu, saya kalau ketemu orang, walaupun ada hal negatif dari dia, ya saya tidak akan mengkritik dia. Ya, ini mengingatkan saya tentang hal-hal yang dulu-dulu ternyata saya sering mengkritik orang, dan itu mungkin bisa menyebabkan sakit hati ya, atau antipati di mereka. Ya, nah seperti itu teman-teman. Ya, jadi yang ditulis bukan isi bukunya, tapi apa yang dipelajarinya ya, dan apa yang mau kita lakukan ya. Karena itu lebih penting, yang itu yang penting ya teman-teman. Prakteknya yang penting. Oke ya. Nah, berikutnya adalah
Nah, yang ketiga adalah meditasi, teman-teman. Ya, nah ini kita cukup advance ya. Jadi waktu yang di Greatness Camp sebelumnya, kan kita bahasnya cuma tiga ya, cuma tiga ya, sampai dengan si baca buku. Sekarang kita sudah tambahin yang meditasi, teman-teman. Ya, meditasi ini gunanya adalah untuk melatih fokus, guna utamanya. Ya, kedua melatih kesadaran, mendeteksi apa yang terjadi di pikiran dan perasaan kita. Ini contoh, contoh ya contoh. Di awal kita bahas negatif jargon. Di waktu kita emosi, meditasi gunanya itu untuk kita sadar, saya sedang emosi. Ya, kita submit case, tahu-tahu keluar medicalnya banyak banget. Kampret. Kita sadar kita sedang marah kampret. Ya, harusnya nggak boleh begini dong. Ini kan bikin susah ngomong. Itu nomor dua lagi. Kita sadar. Dengan meditasi kita sadar apa yang sudah terjadi di pikiran dan perasaan kita. Ya, bahwa saat itu muncul negatif. Ya, nah, kalau Anda tidak merasa banyak yang negatif, mungkin bukan tidak terjadi, tapi tidak sadar sudah terjadi dari lewat gitu ya. Makanya perlu latih meditasi. Jadi, tidak sadar jadi orang negatif. Nah, kalau teman-teman ya, negatif tapi nggak sadar. Oke, ya itu fungsi nomor satu. Nomor dua ya. Pertama, melatih fokus. Nomor dua adalah melatih kesadaran. Yang ketiga adalah melatih tekad untuk mencapai goal. Ya, teman-teman ada orang yang suka merasa kadang-kadang gini, ya, saya tuh mau loh ya untuk punya income lebih banyak demi keluarga saya gitu ya. Saya mau kerja lebih ya, saya akan berusaha. Prudensial ini akan saya lakukan. Habis itu besok, nggak berapa lama ya. Benar nggak ya? Saya kerja di prudensial nih ya. Kayaknya benar nggak ya saya itu bisa sukses ya. Benar nggak ya kalau orang itu mau beli sama saya? Nah itu. Itulah contoh orang yang tidak mampu memegang goalnya dengan kuat. Ya, kalau orang pegang goalnya dengan kuat, maka dia yakin ya apa yang dilakukan di depan mata dia yakin dan tekad untuk mencapai impian itu yang dimana bukan cuma pasti untuk sendiri tapi untuk orang-orang sekitar dia, untuk keluarganya. Itu kuat ya, melatih tekad teman-teman ya. Meditasi guna ketiga. Nah, gimana caranya? Ini juga tidak susah ya. Tidak susah dan tidak lama teman-teman ya. Caranya ini, meditasinya itu cuma 3 menit teman-teman ya. 3 menit ya. Itu pun Anda belum tentu mulai dengan 3 menit gitu ya. Jadi caranya Anda setel alarm 3 menit ya. Pakai handphone semua alarm 3 menit. Nggak boleh lebih, nggak usah lebih ya. Nah, habis itu waktu Anda sudah pasang alarm, Anda mulai meditasi ya, tutup mata, rileks segala macam ya, posisi ya, yang Anda suka aja. Nah, caranya gini ya, meditasi ya. Jadi berhitung, ini meditasi berhitung. Ya, cara gini. Tarik nafas, buang satu. Oke, tarik nafas lagi, buang dua, dua. Tarik nafas, buang tiga. Mantap ya. Oke, habis itu tarik, buang empat, tarik, buang lima, tarik, buang enam, tarik, buang tujuh. Nah, habis itu tarik, tarik, Anda buang. Berikutnya berapa hitungannya? Hitungannya satu. Ya, harus mulai dari satu lagi. Kalau Anda udah 7, 8, salah ya. Begitu Anda hitungnya 8, itu sudah salah. Oke? Atau Anda hitung 1, 2, berapa ya? Nah, itu juga sudah salah. Oke? Nah, gagal ya. Nah, gagal ini cuma boleh 2 kali ngulang. Kalau Anda 2 kali udah gagal, udah besok lagi ya. Jangan lanjutin meditasinya lagi ya. Itu bisa nggak kesudahan gitu ya. Jadi Anda cuma boleh punya maksimal gagal 2 kali ya. Jadi 1, 2, lupa, ya, mulai itu gagal ya. Oke. Nah, mulai besok lagi ya. Nah, kalau Anda sudah mencapai 3 menit itu sudah bagus ya. Jadi tuh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai dari satu lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai dari satu lagi. Nah, saya ingat ya. Oke. Maka itu sebabnya gunanya untuk melatih fokus, melatih kesadaran, tekad mencapai goal ya. Oke, next teman-teman ya. Yang keempat,
Ya, aktivitas bintang 5 yang keempat, sumber energi kita adalah olahraga. Olahraga gunanya apa? Gampang. Gunanya sehat, udah gitu aja. Ya nggak sih? Masa mesti jalan, apa alasan olahraga dan fungsi olahraga? Nggak ada lah gitu. Ya, gunanya sehat lah teman-teman ya. Ya kan kita maunya sehat, sejahtera, bahagia. Betul kan? Nggak ada ceritanya orang nggak olahraga terus sehat gitu kan. Nah, kenapa? Kenapa olahraga bisa sehat? Karena kita waktu olahraga itu membuat sirkulasi energi. Ya, nah caranya sebenarnya sederhana dan kita bisa praktekkan ya. By the way, sebenarnya kita semua saya cerita dan cerita kita nggak sempat praktekkan, nah teman-teman akan bisa praktekkan dengan leader Anda masing-masing ya, karena kita semua sudah mempraktekkannya setiap hari ya. Nah, caranya sederhana itu menggerakkan sendi ya. Anda boleh olahraga apa aja yang menggerakkan sendi, tapi kita juga punya beberapa latihan yang mudah gitu ya. Nah, yang kedua lah grounding. Grounding itu caranya tanpa alas kaki itu berdiri di rumput sebaiknya ya, sebaiknya di rumput. Oke, kalau rumput tanpa tanah kan jadi kotor kaki gitu kan ya. Nah itu di rumput ya, baik enaknya di rumput. Di ubin nggak boleh ya, lantai nggak boleh. Jadi grounding nih gini teman, kan kan prinsip sederhananya tubuh kita nih ada listrik kan, betul kan. Nah, listrik tubuh kita itu bisa karena pikiran aktivitas itu bisa jadi kacau kan teman-teman, betul. Nah, grounding itu teman-teman, itu teman-teman tahu kayak penangkal petir nggak? Penangkal petir ya, kalau Anda tahu cara kerja penangkal petir itu kan, petir nyambar kan listriknya kuat kan. Nah, kenapa dikasih penangkal petir kan, intinya biar nggak hantam ke rumah atau ke gedung kan, bisa hancur gitu kan. Nah, itu ditangkap oleh si penangkal petir. Nah, kenapa ditangkap penangkal petir itu jadi tidak ada listrik? Karena sebenarnya petir itu langsung dia nyambung ke tanah. Nah, tanah itulah sumber netralisir listrik yang paling besar di dunia kita ini. Ya, jadi dengan kita grounding, kita pijakin kaki kita di rumput ya, itu membuat sirkulasi listrik kita grounding lagi ke tanah sehingga netral lagi gitu, nggak nyetrum kemana-mana jadi emosian ya. Nah teman-teman ya, grounding ya 5 menit udah cukup ya. Oke, saya biasa melakukan grounding kalau nggak pagi malam ya, makanya di depan rumah saya masih ada taman gitu ya. Kalau nggak ada taman gimana ya, sekitar komplek boleh ya. Oke, nah ya sekarang kita masuk ke sumber energi berikutnya adalah afirmasi, teman-teman. Afirmasi dan visualisasi. Nah, afirmasi ini gini, afirmasi ini kita lakukan setiap mau mulai aktivitas bintang 4. Ya, nah saya kasih satu contoh kepada teman-teman, contoh afirmasi seperti apa sih ya. Teman boleh pakai nih, setiap hari boleh pakai ya. Jadi sebelum saya mulai aktivitas ya, saya ngomong bahwa setiap panggilan yang saya lakukan, setiap percakapan yang saya jalani adalah wujud kepedulian saya untuk membantu orang lain mencapai masa depan lebih baik. Dengan profesionalisme dan hati yang tulus, kesuksesan akan mengikuti. Oke, saya ngomong gitu, ya. Saya resapi, oke, saya jalan. Ya, jadi niat saya, apa yang saya pikirkan, apa tujuan saya itu adalah afirmasi ini setiap hari. Ya, jadi lakukan ini persis sebelum beraktivitas. Ya, bukan pas bangun tidur afirmasi, bukan ya. Jadi bangun tidur karena kita gosok gigi, makan apa segala macam gitu kan. Nah, udah selesai mau berangkat, nah kita afirmasi. Ya, oke. Nah, setelah afirmasi, sekarang kita visualisasi, teman-teman. Oke, visualisasi itu gunanya apa sih? Visualisasi itu gunanya adalah memberi energi. Ya, kenapa bisa memberi energi? Karena visualisasi itu memiliki harapan dan memancarkan energi. Jadi gini teman-teman. Jadi gini ya. Jadi gini. Kadang mungkin ada yang berpikir lah kan itu cuma bohongan visualisasi itu. Ya. Tapi saya mau tanya kepada Anda seperti ini. Ya. Anda berada di tempat, kan kita berpikir, oke, saya sekarang bisa ya. Saya sekarang tidak berada di pantai. Ya. Saya suka pantai. Tapi saya tidak berada di pantai. Terus saya berpikir, wah, saya berada di pantai itu menyenangkan ya. Tapi saya tidak mau membayangkan itu karena menurut saya bilang, itu kan cuma fantasi bohong seperti menipu diri saya. Oke, saya akan kembali. Bagaimana kalau seandainya saya sekarang, kalau Anda atau saya sekarang di pantai beneran ya. Saya sekarang benar di pantai. Saya suka di pantai. Saya sekarang di pantai.
Tapi pikiran saya itu ada di pekerjaan atau ada pikiran saya itu tentang ada orang komplain. Saya menikmati nggak pantainya? Enggak kan? Saya realnya di pantai loh. Saya realnya di pantai. Tapi pikiran saya tidak di pantai. Saya menikmati nggak? Jawabannya tidak. Jadi pikiran kita, teman-teman, hidup itu dinikmati melalui pikiran, betul? Ya, kesuksesan, ya, kebahagiaan, bagaimana kita ke depan itu berkaitan erat dengan pikiran kita. Ya, Anda lebih memilih, Anda lebih memilih, Anda berada di sini dengan visualisasi, Anda bisa happy di tempat yang menyenangkan, atau Anda di tempat yang menyenangkan tersebut, tapi Anda pikiran di mana-mana dan tidak happy. Lebih pilih yang mana? Betul ya, teman-teman? Nah, jadi pikiran itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ya, jadi gunanya penting sekali untuk mengontrol pikiran kita. Nah, pikiran kita ini pun, teman-teman, ya, pikiran kita ini pun, kalau kita nggak kontrol, sebenarnya punya visualisasi tersendiri. Sebenarnya dia punya visualisasi tersendiri. Ya, contoh, kayak tiba-tiba muncul misalnya, aduh orang ini lagi sibuk kali ya, jangan saya kontak. Itu kan juga visualisasi namanya, betul? Betul, itu kan pikiran. Realnya apa? Realnya sibuk apa nggak? Nggak tahu. Tapi pikiran ini muncul. Ah, jangan-jangan dia sibuk deh. Enak nggak ya kalau saya telepon dia mengganggu nggak ya? Itu bukan pikiran namanya apa? Itu berarti ada visualisasi bahwa dia sedang sibuk. Ada visualisasi bahwa dia takut diganggu. Dan kalau saya telepon dia, visualisasi saya adalah saya mengganggu dia. Betul? Jadi bukan berarti Anda tidak melakukan visualisasi terus tidak bervisualisasi, enggak loh. Bahwa secara default pikiran itu selalu bekerja dengan namanya visual. Makanya namanya visualisasi. Dan hal yang terjadi di pikiran kita itulah, yang dominan terjadi di pikiran kita itulah yang akan terwujud biasanya. Anda setuju? Ya. Jadi Anda sering berpikir, aduh, jangan-jangan gini ya, jangan sampai gini, jangan sampai gini. Itu benar kejadian. Sering kejadian gitu kan, betul? Nah, kenapa kalau kita udah tahu cara kerjanya seperti itu, kenapa kita tidak arahkan pikiran kita, visualisasinya ke arah impian kita, goalnya kita, betul? Kan kita pengen itu yang terwujud kan, goalnya kan, impiannya kan, sehat, sejahtera, bahagia itu yang terwujud kan, betul? Ya gimana ini bisa terwujud, sehat, sejahtera, bahagianya, kalau kitanya sendiri pikirannya ngarahnya itu ke tidak sehat, tidak bahagia, tidak sejahtera. Kebaik teman-teman, itunya nggak sinkronnya kan aneh ya teman-teman, nangkep ya. Ya, makanya visualisasi itu perlu disadari untuk dilakukan ya. Nah, gimana cara melakukannya adalah lakukannya seakan-akan sudah tercapai ya. Kalau Anda pengen promosi, ya seolah sudah promosi. Anda pengen punya income 10 juta. Ya bayangkan di rekening Anda ada uang masuk tiap minggu 10 nggak tiap minggu lah. Tiap minggu 2,5 juta berarti ya. Atau ada saldo 10 juta. Ada saldo 100 juta. Ya, ada saya punya saldo 100 juta. Ya, Anda bayangkan di saldo Anda ada 100 juta. Ya. Nah, dan caranya itu adalah berlaku, berperan sebagai orang pertama nih. Makanya saya kasih gambarnya ini nih. Di visualisasi itu harus begini. Jadi bukan bukan Anda melihat Anda sebagai orang ketiga, bukan. Ya, kayak main game gitu loh. Ya, game itu bukan kita ada orang situ, bukan, ya. Tapi kayak main game tuh kayak jadi orang pertama gitu ya. Pegangnya nih, next sepedanya gini, view-nya tuh gini, visualisasi. Ya kalau di game tuh pegang senapan, nah itu gitu ya. Jadi visualisasi itu harus sebagai orang pertama, bukan penonton. Kemudian, nah, waktu kita sudah bisa visualisasikan teman-teman, ini hebatnya otak kita sebenarnya teman-teman ya. Saat kita bisa membayangkan, saya maunya apa, saya fokus kemana, otak kita itu kayak Google Maps gitu loh. Dia kan langsung bisa cari jalan menuju ke si tujuan kita, si sehat, sejahtera, bahagia itu. Otak kita itu pasti langsung bisa mencari jalannya. Ya, itu udah karena otak kita lebih canggih daripada Google Maps, teman-teman. Nah, yang kenapa jalan ini tidak keluar di pikiran kita? Karena kita nggak set tujuannya ke arah kesehat, sejahtera, bahagia ini. Ya, ya secara default kadang-kadang wujud kita settingnya itu ke ketakutan, keengganan, ya nggak sih? Eh, Hal-hal yang buruk, betul? Itu settingnya di sini. Maka otomatis Google Maps-nya keluar error-error, betul kan? Jadi yang dimunculin, Anda main nggak sih ke Google Maps Anda? Saya tidak ingin ke. Lah, terus di Google Maps keluar jalannya kemana? Bingung kan? Dia bisa keluarin.
keluarin calon kalau saya ke, bukan tidak mau ke, saya mau ke mana. Kebayang teman-teman ya. Nah, jadi Anda punya sehat, tujuan sehat, sejahtera, bahagia, ya. Kemudian otak Anda kan cari jalan. Nah, jalan itulah namanya bintang empatnya, teman-teman. Ya, itulah jalannya, bintang empatnya itu. Nah, setelah visualisasi selesai, oke, udah, habis itu stop, lakukanlah si aktivitas kita itu, lakukan itu, ya. Jangan visualisasi seharian, wah, bagaimana, sehat, cetera. Ya, nggak begitu caranya, teman-teman, ya. Habis itu tentukan, keluar jalannya, oke, langsung kita jalani. Stop, udah kita jalani. Jadi, visualisasi 2 menit mungkin, 1 menit, 2 menit, ya. Oke, teman-teman, ya. Oke, iya. Nah, oke. Nah, itulah life hack-nya. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, ya. Jadi, kunci-kuncinya kita sudah share ke teman-teman ya. Kalau udah ada yang pernah kita ikut ya. Nah, kita refresh lagi, teman-teman. Oh, ini loh, ingat ya, ingat lah ya. Dan teman-teman, saya mau tekankan bahwa yang penting itu bukan taunya. Yang penting bukan taunya. Tapi yang penting adalah dilakukan setiap harinya. Ya, karena hasil itu datang dari apa yang kita lakukan, ya, bukan apa yang kita tahu dong tidak menghasilkan, teman-teman. Dilakukan baru jadi hasil, ya. Oke, nah, saya akan kembali ke Sinta karena Sinta akan memperkenalkan orang yang sudah membuktikan life hacks ini, teman-teman. Oke, thank you, silakan. Oke, thank you Salim. Kasih reaction dulu dong teman-teman. Love, love.